Black Panther punya armor. Buat seorang pemain basket, armor mereka adalah sepatu. Yes, Jadi itu kayak, men, gue dapet senjata gue nih. Halo Sneakerheads, balik lagi sama gue Jovito Sain dan di sini gue masih sama Sabi. Oke, nah di segmen kedua kali ini kita bakal ngobrolin tentang fake versus real. Oke. Singkat aja sih sebenarnya. Nah sebelumnya kan tadi kita udah ngebahas jauh-jauh tuh ya dari yang sneakers, streetwear di video yang sebelumnya. Nah kalau kalian belum nonton bisa nonton di YouTube channelnya The Acting World. Kalian bisa klik nih di atas ini. Dan kalian juga bisa nonton di channel Kick Avenue TV. Bisa lihat di atas ini juga nih atau di bawah di deskripsi. Tapi sekarang gue penasaran banget nih, karena kan lu kolektor banget. Gue lihat sih kolektor banget nih. Tadi gue juga ngeliat lu bawa beberapa sepatu. Gue penasaran nih, gimana sih cara lu nge-spot yang asli sama palsu? Karena kan gue yang awam tuh paling, oh ini semuanya gue kira asli. Tapi kalau lu mesti butuh mata yang jeli juga kan? Betul. Nge-spot yang palsu itu, kalau tips and trick dari lu tuh gimana? Yang udah lama nih di dunia sneakers. Sebenarnya sesimpel, gue itu mengkoleksi sepatu tuh mungkin banyak warna, tapi mostly itu dengan siluet-siluet yang sama. Oke. Contohnya gue punya paling banyak tuh ada Nike SB Dunk, ada Nike Dunk Series, ya kita satuin aja lah ya SB Dunk dengan Dunk Series gitu. Ada SB, ada Dunk, terus ada Air Jordan, ada beberapa siluet Nike Air Max, dan sebenarnya dari tahun ke tahun gitu ya, itu tuh nggak punya perbedaan yang signifikan gimana, kecuali di shape. Di shape, oke. Ya, jadi sebenarnya sesimpel kayak gue tuh malah bisa kayak gini. Kadang-kadang gue ngeliat orang pakai sepatu yang kelihatannya keren gitu kan, terus gue udah tahu kayak itu palsu. Sesimpel cuma karena lu cuma ngeliat dari jauh nih, dari shape-nya aja. Oke. Paling gampang kelihatan tuh kayak Jordan 1. Jordan 1 tuh pas dilihat tuh bentuknya aja kita udah bisa tahu oh ini asli, oh ini enggak gitu. Jadi nah, itu tuh yang susah, menurut gue yang susah di situ, Sir. Kalau lu gimana bisanya kan? Iya. Gimana bisanya? Tapi kalau lu ngebeli hal yang sama terus-terusan, lu akan mulai ngelihat. Tahu ya. Oh ini bentuknya kayak gini. Iya. Oh ini biasa cutting-cuttingannya di sini. Terus text size seperti ini, insole-nya kayak gini. Jadi lu udah mulai terbiasa sih. Iya. Kayak lu kenalan sama cewek aja kan, ya kan? Kenalan sama cewek, ya kan? Pertama udah kena dikit tuh, ya kan? Udah itu ya. Oke, sekarang kita bahas tips and trick mendekati cewek aja ya. Jadi cut ini udah nggak asli versus palsu. Tips and trick deketin cewek, gimana Sir? Jadi ya itu, kenalan dulu sama apa yang lu koleksi. Akhirnya dari situ mulai lihat juga referensinya banyak di internet. Cari aja fake versus real tentang sepatu spesifik gitu ya? Sepatu spesifik. Nantinya dari situ kayak, oh ini ya ternyata begini bentuknya, ternyata ini yang ngebedain palsu sama aslinya. Terus kan kelihatan dari gambar, oh materialnya kayak gini, kok ini beda ya. Mungkin lebih kayak gitu. Itu tricky banget sih menurut gue. Tricky, dan lu memang mesti jeli. Karena untuk hobi ya, kalau gue bilang hobi ya, kita kan istilahnya sepatu ini bukan cuma, yang gue jalanin tuh bukan cuma sekedar gue pakai sepatu, tapi kadang-kadang juga ada hobby things yang lu harus nge-spend cukup banyak waktu dengan belajar. Makanya gue bilang dengan ngulik di internet, dengan ngulik ngobrol ke teman-teman, lu makin banyak nambah wawasan sih. Iya sih. Dan iya, gue ngeliat kalau misalnya kolektor pasti kan, ya ini emang bidangnya gue nih, gue sedemen sama sneakers nih, senang sama sneakers. Tapi kalau dapet fake itu gondok nggak sih lo? Kalau tiba-tiba kayak, ternyata fake nih, gue kira asli. Seumur hidup, lo pernah nggak? Seumur hidup tuh gue pernah sekali dapet sepatu fake itu Jordan 3 White Cement. Itu kayak, anjir, gue bilang kok bisa lolos ya? Makanya dalam hati gue kayak, ini mirip banget. Tapi setelah gue lihat bandingin lagi sama yang lain, ternyata memang gue aja yang nggak jeli. Jadi akhirnya untuk memutuskan fake sama enggak tuh memang nggak bisa langsung cepet-cepet gitu loh, bener-bener kayak harus bener-bener ngerti banget. Kalau waktu itu gue kayak mau ngelewatin prosesnya seakan-akan kayak, gue udah jago nih. Nah itu kan kayak kadang-kadang songongnya itu yang bikin kayak kelewatan ternyata iya anjir gitu, kesel banget. Pasti sih. Tapi gue pantau-pantau nih sebenarnya akhir-akhir ini karena kita yang tadi lo bilang udah kiblatnya sana lah, oke, US, Amerika Serikat nih, fashionnya keren nih. Tapi gue pantau-pantau nih, terakhir-terakhir ini, beberapa tahun terakhir,
lokal brand udah mulai naik, udah maksudnya dia nunjukin oke nih kita lokal juga bisa loh. Iya. Itu lu ada nggak brand tertentu atau misalnya nih lu ngelihat yang oh ini ada potensi nih, yang ternyata brilliant gitu. Brilliant kok. Gue ngeliat yang brilliant sih domestik itu salah satu yang brilliant banget karena mungkin kalau dari zaman dulu sebenarnya banyak yang brand kita yang udah go international tuh banyak kan, tapi yang benar-benar akhirnya gue ngeliat kayak go international jualan di Dover Street Market dengan representasi budaya kita. Susah tuh masuknya deh. Susah kan? Susah. Domestik lu lihat. Banget. Kalau lu lihat domestik dia ngebawa kayak culture Bali lah dan itu menurut gue sih kayak brilliant sih nih orang. Dia lebih mikirin sesuatu yang lebih penting ternyata. Yes, itu dia. Iya balik lagi ke yang ya background dan history-nya lah ya. Kalau misalnya lo emang ada history-nya bagus, background-nya bagus, ada lebih ada kesempatan untuk. Yoi, benar banget. Gue pengen lihat dong tadi kan lu bawa ini ya, bawa sneakers. Satu ya bro. Oke. Sebut tadi, ya di video sebelumnya kan dia sebut Air Max One Eleven Print. Yes, Oh, dia juga tapi bawa nih. iya, gue nggak bawa tapi gue bawa dangnya tadi. Lu bawa dangnya ya? Eksklusif ya? Oke, eksklusif. Gue orang yang nggak Bodo amat peduli ya? sih gue ya kan. Jadi ini sushi. Ini bitter banget sih gue. Ya makanya lu jangan pegang deh ini kayaknya lu bisa kena corona gitu. Ya kayak ini satu hal yang gue tuh paling suka hal yang apa ya, kayak sepatu tuh gue sukanya dirty look men. Sebenarnya kayak karena zaman dulu gitu ya, kalau gue tarik mundur gitu, lu ada bercandaan katro yang kayak lu kalau punya sepatu baru terus teman-teman lu nginjek. Iya. Ada kan bercandaan katro gitu? Ada, iya, nggak pernah hilang lu. Iya, daripada gue diinjek-injekin gue kotorin sendiri. Sekalian ya? Iya kan. Oh jadi lu kalau ritual lu beli sepatu baru tuh di rumah udah gini-gini aja? Oh gue lebih parah. Diinjekin? Ini waktu gue beli pertama kali, lu boleh tanya sampai gue dibilangin gila sama bini gue. Jadi kan di depan ada tanah tuh. Jadi memang gue ajar-ajar ke tanah gitu. Seriusan? Serius. Memang kayak sepatu ini kan ada dia sebenarnya dapat caps. Ini sweat nggak sih? Sweat. Dan lu hancurin? Iya hancurin. Karena ini super sweat. Kalau lo tahu yang main skate ya super sweat tuh kuat banget kan. Terus kayak kalau lu tarik mundur kayak gue tarik mundur lagi, men lu kalau pakai sepatu yang bagus gitu waktu gue SMA gitu, gue pulang naik bus tuh bisa dibetak coy. Iya bisa dipalak. Ya apalagi bis gue tuh wah horor deh. Bis jalanan dari sekolah ke rumah gue tuh yang trayek horor yang banyak dan lu harus naik itu lagi? Iya mau nggak mau ya kan, ya gitu deh kalau terlahir kaya. Ya gitu deh makanya. Jadi kayak satu hal yang ini gue suka banget. Sebenarnya siluet si blazer ini dengan warna ini pernah dibuat sama Treasure. Atau jadi ada mirip banget sih. Cuma bedanya ini cuma diganti logo aja. Terus ini ada salah satu. Lu beberapa pair sih? Ada cuma 4. Ada satu lagi ada. Ini sebenarnya Nike ID. Ini gue belum pernah ngeliat nih, sumpah. Ini punya cerita yang cukup unik sih. Jadi Nike ID itu si Nike bisa bikin lu tuh nge-custom sepatu lu sendiri. Iya. Oh iya. Iya kan? Tahu. Nah. Gue dulu seneng banget mainan tuh, tapi nggak pernah beli pak. Iya kan? Karena ganti-ganti warna. Ganti-ganti warna. Tulis Jovi gitu kan pasti kan. Norak banget. Iya, tapi bener kan pernah kan? Karena gue pernah juga. Dia kan tulis Isar Ape anjir ya kan. Jadi norak juga sekarang ya. Nah ini historinya apa nih? Lu ini berarti custom? Jadi kan custom via Nike ID. Yes. Jadi dibuat warnanya sesuai yang gue mau. Tapi gue tuh orangnya rada suka detail. Makanya gue nge-custom logo gue sendiri dengan gambar under surveillance. Yes. Under surveillance artinya itu di bawah pengawasan. Terus ada logo burungnya. Elang atau burung? Burung dan ini sih. Burung dan piala. Iya, cawan. Cawan. Iya. Oke. Jadi tentang keberanian, tapi keberanian diisi oleh pengetahuan. Ya ini sebenarnya ininya. Terus gue bikin tag sendiri, ada under surveillance. Jadi gue memang gue sumpah, gue nggak tahu kok bisa se-custom ini dan Nike ID emang ya? Oh enggak, ini tag-nya gue bikin sendiri. Ininya gue bikin sendiri. Terus ini lu bikin tahun berapa? 2 tahun, 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Soalnya gue notice nih dari si blazer ini juga yang lu punya, dia tangnya kan kayak tangnya The One ya? Iya. Kan nggak lu yang resto kayak gini juga kan? Yang kebuka kan? Justru tang The One ngikutin ini. Nah itu dari mana sih istrinya gue nggak tahu loh. Gue Jadi kira tuh awal-awal The One. Ya, Unfinished Touch. Jadi kayak Unfinished Touch kan zaman itu kan belum rapi gitu. Maksudnya belum teknologinya belum canggih. Mereka kesulitan buat jahitnya rapi gitu loh.
Makanya dia bawa si The One jadi satu hal yang kelihatannya rada retro gitu. Oh iya. Gue punya ini salah satu Nah yang ini gue suka banget nih. ini dia. Kok ada sedotan nih? Gue dapat detail nih Pak. Oh iya dia iOS ya? Nanti iOS. di Levi's ya? Iya, nanti di Levi's. Rusuh kan? Oh, jadi itu kan keluarin dia kalau nggak salah Dua sama kali. gua dapetnya di Undefeated. Oh, Jadi dia kan mencar di beberapa store dan gua raffle di Undefeated. Jadi Undefeated tuh di daerah gua ada La Brea. Dan gue yang satu lagi di Eco Park kalau nggak salah. Iya. Gue lupa namanya. Nah, gua akhirnya yang ke situ dan itu lumayan daerah yang nggak bisa dibilang Bronx juga sih ya kalau La Brea. Maksudnya tapi La Brea kan yang yaudah fashion semua kan, kayak ada Supreme di situ, ada Rip and Dip, Diamond Supply dan kawan-kawan. Nah ini di Eco Park itu dia lebih kayak ya udah nyantai, yang kayak lu tempat-tempat buat breakfast. Oke, brunch gitu. Yes, nah iya bener, Gue banget tuh. Lu banget ya? Gue banget tuh brunch gitu. Brunch ya kan, orang-orang makan salad gitu kan. Gue nasi ya kan. Nah kebetulan gue dapet ini dari Jepang. Oh dari Jepang? Dari Jepang ada satu teman yang baik gitu, dia bilang, lu mau nggak gue bisa kasih lu retail. Makanya oke, ya gue janji, gue bilang, lu kasih gue harga retail, gue hancurin nih sepatu. Jadi pas pertama kali datang gue ini pakai bike clean. Bike clean, terus gue robek-robek sampai ininya bolong. Nah iya. Nah kalau misalnya orang nggak tahu nih, ngeliat kayak gini kan keren, tapi pas awal gue dapet nggak kayak gini. Nah ini. Iya, jadi dia tuh jatuhnya sama kayak celana jeans ya. Iya. Dan emang konsepnya dari Levi's-nya itu sendiri, dia pengen ya usernya, ya lu kreasiin nih. Jatuhnya kayak jeans, lu punya jeans lu kreasiin aja jeans lu. Bener. Diimplementasin ke Jordan ini, gokil sih, ini 4 ya? Jordan 4 ya? Jordan 4. Oh ini gila sih. Nah gue tuh seneng kayak gini, jadi pas rilis kan orang tuh taunya ya udah nih biru polos, tapi pas nggak lama tuh kayak nggak jauh-jauh dari tempat rilis orang udah ada yang kayak gini dan gue lagi kayak wah ini baru nih sepatu nih keren nih modelannya. Kalau yang itu mah biru jelek sih menurut gue, jelek banget, kayak basic banget. Kan dia keluar ada 2 warna, yang satunya hitam ya. Nah hitam tuh setelahnya kan. Iya kan, cuma entah kenapa hitam tuh kayak kalau di fading biasa aja, malah kurangnya. Coba lihat lagi. Ini ada perdebatan. Karena ini ada bootleg di mana ada salah satu desainer dari Amerika namanya Warren Lotas. Dia disu sama Nike kan dan kalah karena dia disu karena dia menggunakan apa ya istilahnya, siluet Nike Dunk. Dan namanya disebut Dunk Warren Lotas. Tapi ini Nike bukan? Ini bukan Nike. Jadi ini ada desainer nge-bootleg siluetnya, dia masukin Nike-nya jadi Jason gini. Disu sama Nike dan kalah. Si Warren Lotas. Ya jadi dia nggak bisa. Lawyer, Pak. Iyalah. Nah disu itu dituntut kalau kalian penasaran. Nah ini gue thank you banget ya Sir ya. Maksudnya gue dengan duduk di sini, gue kan sebelumnya ngeliat itu dari YouTube nih. Gue tertarik banget dan sekarang gue bisa ngobrol. Lu sharing nggak sama gue tentang ini nih, pengetahuan tentang sepatu Warren Lotas? Gue sebelumnya nggak tahu. Lu kasih tau ke gue dan it's been fun. Thank you banget loh udah datang. Gue juga thank you banget udah diundang sama Apting tentunya, terus sama Kick 7 New juga. Visa-nya jangan lupa transfer ya. Oh, jangan lupa transfer. Di Japri tuh invoice-nya ya. Thank you loh ya. Ini konten The F-Thing collab dengan Kick Avenue dengan Iser. Thank you dari Badass Monkey, betul? Ya mungkin. Oke, dengan Iser dan thank you banget. Kalau diundang next time boleh ya? Ayo. Kita konten lagi, Kick Avenue sama The F-Thing collab lagi boleh ya? Ini seru banget sih, gue suka kontennya, dengan ngobrol-ngobrol banyak banget sih pengetahuannya sih. Ya, insight lah. Thank you ya. Thank you. Oke, see you guys in the next video.